ini marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa akan dipimpin oleh Stella. Saya akan memimpin secara Kristen. Doa mulai. Ya Tuhan, kami mau belajar. Berkati kami agar bisa belajar dengan baik ya Tuhan. Amin. Kita menyapa dulu kelompok air. Sumber kehidupan siap belajar. Kelompok udara. Oke, siap. Ada nggak yang ini sedih? Nggak ada. Kalau semuanya senang, hari ini kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Sebelum kita belajar perubahan wujud benda, biar kita lebih gembira lagi, kita nyanyi bareng-bareng. 1, 2, 3. Wujud benda ada 3. Benda padat, cair, gas. Yang padat tidak berubah jika masuk ke wadah. Bagaimana yang cair? Berubah sesuai wadah. Walau gas tidak terlihat, bentuknya sesuai tempat. Oke. Nah, setelah kita senang, kita sudah nyanyi tentang perubahan wujud benda. Kita tepuk semangat dulu biar tambah semangat. Coba kelompok udara, tepuk semangat. Oke, kelompok air, tepuk semangat. Wah, luar biasa. Ternyata semuanya sangat semangat. Oke, hari ini kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Ada berapa perubahan wujud benda? 3. Ada 3, yaitu perubahan apa yang pertama? Namanya apa? Mencair. Terus yang kedua? Cair ke padat namanya? Membeku. Terus ada lagi apa? Cair ke gas namanya? Menguap. Oke. Coba sekarang kita lihat di depan sini ada apa yang pertama? Ada jelly. Atau jelly yang kedua? Es lilin. Siapa yang suka es lilin sama puding? Oke, semuanya suka. Oke, sekarang silahkan anak-anak maju ke depan sini. Boleh maju ke depan. Pelan-pelan ya. Kita akan nyalakan lilinnya terlebih dahulu. Kerjaan aku. Oke. Nah, coba sekarang anak-anak amati dengan seksama perubahan apa yang terjadi ketika lilin ini dipanaskan. Mencair. Meleleh. Nah, ini juga ada puding. Puding bentuknya gimana ini? Coba ini. Cair. Bentuknya cair ya. Oke, silahkan diamati dengan kelompoknya masing-masing. Coba ini lilinnya kenapa ini? Kok keluar air ini? Meleleh. Karena terkena apa? Panas. Terus ini esnya ini ada apanya nih? Berubah menjadi apa ini? Cair. Coba boleh dipegang. Dia sudah berubah atau belum? Sudah jadi cair. Oke, pelan-pelan. Sudah mencair ternyata. Sampai basah semua. Ini lilinnya sudah mencair kah apa belum? Sudah. Nah, air lilin yang sudah mencair kalau didiamkan kira-kira berubah jadi padat. Ini contohnya. Sudah ada titik-titik air yang tadi jatuh berubah menjadi padat. Oke. Terus sekarang Butika bagikan kertas ini
diletakkan. Kemudian kertas-kertasnya kalian tempel di papan tulis yang ada di depan. Silahkan dibuat Satu ya. sambil mengamati perubahan yang terjadi di depan ini. Nih, air lilinnya semakin banyak yang jatuh. Esnya juga semakin mencair. Bikin apa? Bikin dan apa ya? Bikin apa? Pertanyaan yang kita tadi lihat itu kayak apa? Nanti ditempel di papan tulis. Untung jangan sampai aku ya. Nanti dijawab. Iya. Kalau gini, Bu. Ayo kalau sudah boleh ditempelkan. Guys. Maksudnya gini loh, Bri. Boleh. Sudah, Bu. Ya ditempelkan kalau sudah. Kayak gini. Mau ditanamkan di rumah, Bu. Bu, kayak gini loh. Bu, bingung aku. Ini. Maksudnya yang itu, saya karena nggak nampak. Nggak apa-apa, nanti selesai, Bu. Bu, boleh gini, Bu. Bu, boleh gini. Mengapa lilin meleleh saat dinyalakan? Perubahan apa yang terjadi dengan es? Lilin mencair karena kenapa lilin jika dipanaskan akan meleleh? Lelehan lilin kenapa bisa menjadi padat kembali? Wow. Kenapa jeli bisa membeku? Kenapa es lilin kalau dikeluarkan dari lemari es mencair? Kenapa lilin mencair kalau dipanaskan? Oke, coba sekarang dari kelompok udara, siapa yang mau menjawab dari pertanyaan-pertanyaan tadi? Kenapa lilin mencair kalau dipanaskan? Kenapa lilin mencair kalau dipanaskan? Coba, kenapa lilin mencair kalau dipanaskan? Karena dia Terjadi perubahan wujud dari benda apa? Padat menjadi cair. Terus ada yang tanya lagi, kenapa lelehan lilin ini kalau dilelehkan jadi padat lagi, yang cair jadi padat? Karena mengering. Siapa lagi yang bisa jawab? Kenapa lelehan lilin yang cair bisa jadi padat? Karena terjadi perubahan apa? Cair ke padat. Namanya apa? Namanya apa? Membeku. Oke. Pertanyaan yang kedua. Ini punya siapa ini tadi ya?
dibacakan secara berkelompok. Bisa, oke. Ayo gantian nulisnya. Nanti perubahan yang terjadi gantian sini yang nulis. Perubahan. Nama kelompoknya sudah ditulis, Ain? Oke. Deskripsi kegiatannya dibaca. Nggak cukup, berarti pakai tanda hubung terus bawahnya. Kayak gini. Bawahnya lagi. Sudah ya? Ain sudah selesai? Tangan saya panjang. Sip. Terus ini apa? Kucing. Tahu. Ya, aku bisa berapi. Oke, kelompok udara silakan dipresentasikan hasil pengamatannya. Satu kelompok bisa maju ke depan. Ayo JJ, Abi. Sini, C. Oke, mulai dari alat dan bahan apa saja? Alat dan bahan Lilin, kemudian es lilin, terus jelly, korek, terus mengamati perubahan wujudnya. Terus kemudian perubahan wujud apa saja? Ayo kelompok air diamati kelompok udara yang sedang presentasi. Nanti kalian bisa tanya juga sama kelompok. lilin saat dinyalakan akan mencair. Es lilin kalau ada di luar pendingin akan mencair. Air, terus Jadi saat mencair ditaruh kulkas akan membeku. jelly yang ditaruh kulkas akan membeku. Coba sekarang kelompok air, silakan ditanggapi gimana? Kelompok udara sudah baik apa belum tadi presentasinya? Lumayan. Perubahan yang disebutkan sama kelompok udara sudah betul apa enggak? Sudah. Silakan bertanya. Silakan bertanya apa yang mau ditanyakan ke kelompok udara. Satu pertanyaan ajukan ke kelompok udara. Coba biar kelompok udara nanti yang jawab. Boleh pakai pertanyaannya ini tadi. Kenapa lilin jika dinyalakan akan meleleh dan lelehannya kenapa bisa menjadi kaki? Oke, ayo silakan kelompok udara dijawab pertanyaan dari kelompok air. Kenapa
Terus kalau melelehnya karena apa? Karena suhu ruangan panas. Panas, terus jadinya dia meleleh. Oke, gimana kelompok air? Jawabannya betul apa enggak? Kelompok air. Kelompok udara jawabannya tadi betul apa enggak? Betul. Betul. Terus bilang apa? Kalau sudah dijawab? Terima kasih kelompok udara. Kita kembali ke tempatnya lagi. Sekarang ganti kelompok air. Maju semuanya, ayo Brian. Terus alat dan bahan yang kalian amati apa saja? Es lilin, lilin, puding atau jelly, dan korek api. Dan korek api. Kemudian deskripsi kegiatannya tadi Melihat perubahan wujud benda. melihat perubahan wujud benda. Ayo kelompok udara silakan diperhatikan, nanti kalian bisa gantian tanya sama kelompok air. Terus perubahan yang terjadi 1. Lilin yang padat menjadi cair karena dibakar. 2. Puding yang cair menjadi padat karena didiamkan. terus selanjutnya nomor 3. Es lilin yang membeku menjadi cair karena dikeluarkan dari kembali es. Oke. Jadi yang keempat api jika nanti sebelah api yang sebelah gosong. Oke. Kelompok udara bisa bertanya sama kelompok air. Tadi kelompok air ada satu perubahan wujud benda yang berbeda, yaitu korek api jika dihidupkan tuh ujungnya gosong katanya kelompok air. Tuh gimana? Karena kebakar. Terbakar atau gosong ya? Coba kelompok udara silakan menanggapi presentasinya kelompok air. Bagaimana? Mengapa kalau es lilin di ruangan yang terbuka karena suhu di luar ruangan lebih panas daripada di suhu di lemari es. Oke. Gimana kelompok udara? Sudah bagus? Sudah puas apa belum no jawabannya kelompok air? Makasih ya. Sama-sama. Oke, terima kasih kelompok udara. Tadi di sini tuh kan ada 4 alat dan bahannya. Ada korek api, es lilin, sama jelly. Yang berubah bentuknya, yang wujudnya berubah hanya ada 3. Yang pertama adalah puding, dari mencair menjadi padat. Kemudian lilin dari padat menjadi cair. Kalau es lilin dari padat menjadi cair juga. Nah, korek api ini mengalami perubahan atau tidak? Bentuknya berubah tidak? Tidak berubah. Berarti korek api tidak berubah wujudnya. Jangan salah loh ya, gosong ini tidak berubah wujud loh ya. Dia hanya warnanya berbeda gosong. Yang sudah presentasi, sudah menjelaskan hasil pengamatannya hari ini. Coba hari ini kelompok manakah yang paling terbaik? Coba kita tanya sama Bu Nuni dulu ya. Gimana Bu Nuni, kira-kira kelompok mana yang hari ini kerjanya, presentasinya yang paling memuaskan Bu Nuni? Siapa ya? Siapa kira-kira? Semuanya sama-sama pinter, sama-sama aktif tadi ya. Sama-sama pintar, sama-sama Iya, aktif. iya. Berarti tepuk tangan buat kelompok ini. Tepuk tangan Semuanya buat tidak kelompok aktif ya. Kalian bisa menjawab satu kelompok air dan kelompok udara. Ya nanti kelompok air dan kelompok udara. Kelompok air dan kelompok udara. Mungkin nanti Bu Tika bisa menilai hasilnya bagaimana ya. Nah, sekarang Bu Tika mungkin punya sesuatu buat 2 kelompok ini. Ada yang mau hadiah? Oke. Yang pertama, kelompok air dan kelompok udara sudah sama-sama mengerjakan tugas kelompok dengan baik, sudah bekerja sama dengan baik, sudah sama-sama aktif, sudah saling menanggapi kelompok lain dengan bahasa yang sopan. Memilih yang terbaik, guru lontarkan pertanyaan. Mungkin kelompok siapa yang bisa menjawab dengan baik itu menjadi yang terbaik. Karena tadi waktu
Mungkin hampir sama. Oh iya, hampir sama. Nah, coba pertanyaannya adalah nanti yang kelompok terbaik dapat 1 ini ya. Ya, pertanyaannya, apa yang kamu dapat dari pengamatanmu hari ini? Siapa ini Bu yang angkat tangan duluan? Ulangi. Coba ulangi. Apa yang kamu dapatkan dari pengamatanmu hari ini? Kelompok air yang paling cepat. Coba, apa Aurel bisa maju ke depan? Apa yang kamu dapatkan dari hasil pengamatanmu hari ini? Bisa melihat perubahan wujud benda, ada yang dari cair ke padat, ada yang padat ke cair, dan ada yang membeku menjadi cair. Jadi cair. Tepuk tangan dulu buat Aurel. Oke. Jadi kelompok terbaik didapatkan oleh kelompok air. Kelompok udara juga sama baiknya, tapi tadi yang cepat jawab pertanyaan adalah kelompok air. Ini untuk kelompok air. Sama-sama. Jangan lupa. Iya, oke, jangan lupa dibagi nanti sama kelompok air, dibagi ke semua teman-temannya. Oke, gimana anak-anak hari ini, senang apa enggak? Nah, gimana kesannya hari ini? Kira-kira mau lagi nggak praktek kayak gini? Mau. Terus nanti ini hasil prakteknya ini buat apa ya kira-kira? Buat apa ya? Apa kasihkan Bu Nuni aja? Iya. Iya, ini 1 buat Bu Nuni, 1 buat siapa ini? Kita semua. Oke, siap. Jadi kesimpulannya hari ini apa? Kita bisa belajar mengenai keajaiban perubahan bentuk wujud benda yang ada di sekitar kita. Coba, tadi sudah kerjasama, sudah mengamati, dan yang terpenting dalam kelompok adalah mengutamakan kerjasama. Coba Bu Tika tanya, siapa di sini yang kalau di rumah saling tolong menolong? JJ nggak tolong menolong, J? Enggak benar. Nggak pernah. Terus kalau mamanya masak nggak ditolongin? Ceritakan pengalaman kamu menolong di rumah, di lingkungan rumah. Saat mama membuat kue, saya membantu untuk mempersiapkan bahan-bahan dan membelikan tepung, telur, banyak lagi. Oke, terus mama bilang apa sama kamu? Terima kasih, saya bilang sama-sama. Oke, jadi Stella di rumah selalu nolong mama ketika mama bikin kue, karena mamanya Stella jualan kue ya Stella ya. Oke, terima kasih Stella. Coba sekarang Davin, kamu pernah melakukan tolong menolong nggak di lingkungan sekolah? Pernah. Coba sini, kamu menolong apa? Sini. Ceritakan pengalaman kamu menolong teman di lingkungan sekolah. Coba. Di lingkungan sekolah, ceritakan pengalaman kamu menolong teman di lingkungan sekolah. Oh, temennya jatuh ditolong. Terus bagi makan. Terus apa lagi? Oh, jadi ceritanya Davin adalah ketika temennya jatuh sama Davin ditolong. Terus ketika temennya nggak punya makanan dikasih makan ya Davin ya. Oke, terima kasih Davin. Evaluasi belajarnya tadi teman-teman kalian ada yang menceritakan pengalamannya tentang tolong menolong di depan. Ada yang presentasi juga. Presentasi dan menceritakan tadi teman kalian menggunakan hitungan waktu. Lama waktunya dihitung. Namanya apa? Durasi. Pinter. Nah, tadi Brian, Stella, Davin ceritanya dari pukul 9.45 sampai pukul 09.48. Berarti durasinya berapa menit? Berapa menit durasinya cerita teman kalian? Dari
3 menit. Terus kalau durasi presentasi tadi yang agak lama dari 9:40 ke 45. Berapa menit? 5 menit. Terus tadi kalian kerja kelompok membutuhkan waktu berapa lama? Kerja kelompok, menyelesaikan tugas kelompok durasinya berapa lama? Kelompok udara tadi berapa lama durasi waktunya? Mengerjakan tugas kelompok? Berapa? Kalau kelompok air berapa menit? 10 menit. Kelompok air ternyata butuh waktu 10 menit untuk menyelesaikan tugas kelompok. Kalau kelompok udara berapa menit, C? 10 menit juga. Sama, tentang 15 menit. Oh, ternyata kelompok udara lebih lama durasi waktunya. 15 menit dan kelompok air 10 menit. Oke. Coba sekarang apa yang kalian dapatkan tentang pembelajaran hari ini? Dapat melihat perubahan. Dapat melihat perubahan wujud benda. Terus apa lagi kelompok udara? Pembelajaran kita hari ini. Yang kedua tentang mengetahui durasi waktu. Yang ketiga tadi yang dilakukan Stella apa? Menceritakan kegiatan atau pengalaman tolong menolong di lingkungan rumah dan tadi Davin di mana? Di sekolah. Oke, pintar. Coba sekarang Butika tanya, apa yang menjadi kesulitan kalian belajar hari ini? Siapa yang belum paham? Brian sudah paham tentang perubahan wujud benda, tentang durasi, tentang kegiatan tolong menolong sudah? Oke, David. Jadi tolong menolong harus kita terapkan di mana? Siapa yang wajib melakukan tolong menolong? Semua orang. Nah, oke. Nanti sampai rumah, anak-anak lihat perubahan wujud benda apa yang terjadi di lingkungan rumah. Misalnya mamanya mau bikin es batu, lihat perubahan benda wujud apa saja yang dilakukan di rumah. Kemudian kalian beli es krim. Kemudian kalau tiba-tiba nanti mati lampu, nah menggunakan apa? Lilin. Coba nanti di rumah diamati tentang perubahan wujud benda yang ada di rumah kalian. Oke, hari ini Butika mau mengevaluasi hasil kerja kelompok kalian. Oke, terima kasih kelompok air. Terima kasih kelompok udara. Oke. Terima kasih. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Jaden bisa pimpin doa untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini. Disiapkan teman-temannya. Yuk, ambil sikap doa yang baik. Pembelajaran hari ini, semoga ilmu yang kami dapat akan tersimpan dalam otak kami. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih semua.